Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Sinau Urip Islami. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Sinau Urip Islami, salat adalah salah satu rukun Islam yang paling fundamental dan merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Salat memiliki peran yang sangat penting, baik secara spiritual maupun sosial. Salat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perjalanan Isra Mi'raj dan bertemu langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sahabat Sinau Urip Islami, salat merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim, dan menjaga kualitas salat adalah suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun, jika buruk salatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan salat, agar pahala salat menjadi sempurna, baik saat salat wajib maupun salat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan salat, kita juga wajib memerhatikan pakaian yang digunakan saat salat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara berpakaian rapi saat kondangan dan menghadap pimpinan di kantor Anda. Sahabat Sinau Urip Islami, dalam video kita kali ini akan membahas tentang 7 jenis pakaian yang tidak boleh dipakai saat sholat sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita bahas, tonton videonya sampai selesai ya. 1. Busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat dengan mengenakan hamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu dan yang ada gambarnya ketika telah mengerjakan salat. Beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jam ibn Hudzaifah dengan hamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya hamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Sinau Urip Islami, dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang salat. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah dan kitab Al-Libas. Al-Kastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang salat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat salat. 2. Sarung celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Sahabat Sinau Urip Islami, isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi? Beliau berpaling, lalu berkata, orang itu salat, tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang laki-laki yang musbil sarung atau celananya menutupi mata kaki. Hadis riwayat Abu Daud dalam Kitabul Libas
Imam Ahmad, dan Nasai. Sahabat Sinau Urip Islami. Adapun mengenai salat dalam keadaan demikian maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap salatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadits sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang salat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati. 3. Salat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang terjemahannya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah salat. Sahabat Sinau Urip Islami. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Muhammad SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai salat, dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis, riwayat, Bukhari. Ibn Abdul Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan salat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. 4. Kemeja pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu salat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau kaos yang pendek ketika salat, pada saat ruku ataupun sujud. Kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimput di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan salat menjadi batal. Dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir atau barat. 5. Menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika salat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai salat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalinnya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Salah, An-Nasai dalam kitab As-Salah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah al-Salah, dan Ibnu Huzaimah dalam kitab As-Salah. 6. Kedua bahu terbuka. Rasulullah SAW memperingatkan agar tidak sholat dengan bahu terbuka. Karena hal ini dapat mengganggu khusyuk dalam ibadah. Pastikan bahu tercakup dengan baik saat melaksanakan sholat. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh salat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Muttafaq alaih. 7. Baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu, dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasehati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung ikatkan kainmu, mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabus Sholat. Sahabat Sinau Urip Islami. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Kitab Al-Um. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama, bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslim memang memakai celana. Akan tetapi model celana yang lebar dan longgar,
umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi, karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan salat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dalam masalah busana ini. Lihat Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimput di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Sahabat Sinau Urip Islami, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sinau Urip Islami. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.